Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi jaringan. Di dalam konfigurasi jaringan ini akan ada 4 konfigurasi dalam video ini. Apa itu definisi dari konfigurasi jaringan? Konfigurasi adalah pengaturan atau proses pembuatan pengaturan dari bagian-bagian yang membentuk keseluruhan. Konfigurasi jaringan adalah kegiatan yang berhubungan dengan membangun dan mempertahankan jaringan data. Konfigurasi jaringan mencakup isu-isu yang berkaitan dengan memungkinkan protokol dari perspektif perangkat lunak dan isu-isu yang berkaitan dengan router, switch, dan firewall dari perspektif hardware. Media untuk mengoneksikan antara komputer dengan smartphone biasanya ada 3 cara. Yang pertama dengan kabel USB, yang kedua dengan Bluetooth, yang ketiga dengan hotspot portable atau jaringan wireless. Kali ini kita akan membahas konfigurasi Bluetooth, konfigurasi hotspot, konfigurasi LAN, dan konfigurasi access point atau wireless router. Untuk yang pertama, kita bahas tentang konfigurasi Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi komunikasi wireless tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz antara 2,402 GHz sampai dengan 2,480 GHz dengan menggunakan frekuensi hopping transceiver yang menyediakan layanan komunikasi data dan juga suara secara real time antara host-host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas. Biasanya Bluetooth itu kurang dari jaraknya 100 meter. Fungsi dari Bluetooth untuk mempermudah berbagi file atau sharing file seperti berbagi file audio atau suara, file dokumen, hingga menghubungkan perangkat satu dengan yang lain. Bluetooth umumnya digunakan di handphone, komputer, laptop, tablet, smartwatch, dan lain-lainnya. Lalu bagaimana mengkonfigurasikan Bluetooth ke smartphone? Tentu saja yang pertama adalah buka menu pengaturan pada smartphone, terus pilih Bluetooth. Kalau tidak ada di pengaturan Bluetooth, maka pilih jaringan dan koneksi lainnya. Baru dipilih Bluetooth. Setelah itu akan muncul untuk menghidupkan Bluetooth. Klik on pada Bluetooth di sebelah kanan, digeser ke sebelah kanan tombol merahnya, baru pilih Bluetooth yang tersedia. Adapun penamaan dari Bluetooth bisa kita ganti dengan cara yang pertama pilih nama perangkatnya nanti yang ada tanda anak panah tersebut ke sebelah kanan. Lalu setelah itu akan muncul kolom untuk menuliskan identitas nama Bluetooth. Anda bisa menuliskan sesuai dengan kesukaan Anda nama Bluetooth tersebut. Berikutnya adalah konfigurasi setelah Bluetooth, tentu saja konfigurasi yang kedua, yaitu hotspot. Nah, hotspot yang di sini kita akan menggunakan hotspot HP ya, maka perlu sumber dari hotspot tersebut. Sehingga pertama kita perlu mengaktifkan paket data di smartphone. Langkah-langkah koneksi smartphone ke internet atau mengaktifkan paket data pada smartphone, tentu saja yang pertama kita klik pada menu pengaturan di handphone, nanti akan muncul tampilan seperti itu. Baru klik SIM dan jaringan seluler. Klik SIM dan jaringan seluler. Dari sana akan muncul pilihan untuk jaringan seluler yang bisa kita pilih sebagai paket data yang akan digunakan. Di situ terlihat ada Indo Telkomsel untuk kartu yang pertama dan kartu yang kedua adalah Indosat Ooredoo. Anda pilih salah satunya untuk paket datanya. Maka akan aktif untuk paket datanya selama kuota dari kartu tersebut ada. Lalu bagaimana pengaturan yang lain di dalam kartu dan SIM ini? Selain mengatur kartu yang digunakan untuk paket data, di sini juga kita bisa mengatur untuk pengaturan yang lain. Contohnya adalah dalam atur penggunaan paket data. Misal kita akan mengambil pengaturan hemat data, tapi mungkin saja ada aplikasi yang tidak tertampilkan dengan pengaturan paket data ini.
atau atur penggunaan data atau hemat paket data. Yang kedua, roaming ya, roaming internasional. Roaming internasional itu akan bekerja ketika pengguna ponsel tidak dapat terkoneksi dengan jaringan karena berada di luar jangkauan, misalkan di luar negeri ya. Salah satu contohnya adalah ketika pengguna berada di luar negeri sedangkan masih menggunakan provider dalam negeri. Maka akan ketika roaming ini internasional ini diaktifkan, nanti di sana akan mencari jaringan yang memungkinkan untuk mengganti jaringan di dalam negeri tadi. Setelah aktif internet di dalam HP, berikutnya bagaimana membuat hotspot atau mengkonfigurasi hotspot. Maksudnya di sini adalah menghidupkan WiFi atau hotspot portable smartphone. Hal ini digunakan untuk menyebarkan akses internet atau berbagi dokumen menggunakan WiFi dari smartphone ke perangkat yang lain atau ke smartphone yang lain. Langkah-langkahnya, yang pertama tentu saja klik menu atau pengaturan, baru pilih hotspot portable. Kalau tidak muncul hotspot portable, maka pilih jaringan dan koneksi lainnya. Di sana akan tampil hotspot portable atau hotspot pribadi. Setelah itu, ketika sudah muncul hotspot portable dipilih, baru di-on-kan ya, atau tombol merah digeser ke sebelah kanan. Tandanya hotspot portable atau hotspot pribadi itu aktif. Dalam hotspot portable ini ada beberapa pengaturan yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah memberikan kata sandi dan memberi nama. Pengaturannya pada atur hotspot pribadi untuk keamanan maka pilih WPA, PSA, WPA2, PSK. Nanti di sana akan muncul kolom untuk mengisi sandi hotspotnya. Berilah sandi hotspot ketikkan di situ. Sehingga ketika ada orang yang ingin masuk menggunakan hotspot pribadi kita, dia harus mengetikkan kata sandi yang kita tuliskan tadi. Selain itu juga bisa kita mengatur batas data. Jadi dari hotspot itu bisa diatur jumlah data yang akan dibagikan, 1 GB atau bisa juga jumlah sambungan yang diizinkan. Sambungan smartphone yang diizinkan dalam WiFi ini bisa dibatasi mulai dari 1 maupun 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan keinginan dari pemilik hotspot tersebut. Setelah itu juga mematikan hotspot secara otomatis. Jadi kita bisa mematikan hotspot secara otomatis dalam jangka waktu tertentu 10 menit atau sebagainya. Lalu bagaimana konfigurasi LAN? Kita ketahui komputer dapat terhubung ke internet maupun jaringan lokal dengan cara mengatur konfigurasi bagian network adapternya. Bagaimana langkahnya? Tentu saja ketika kita mau mengkonfigurasi LAN, pertama adalah klik control panel atau Anda bisa memilih pada ikon jaringan yang ada pada bagian sistem di bawah itu. Ada sistem meterainya. Di sana ada tombol seperti tombol untuk ini. Nah, di sini akan ada tombolnya. Setelah itu, klik Open Network and Internet Setting. Maka akan muncul tampilan seperti di layar. Baru pilih Change Adapter Option. Change Adapter Option atau kita pilih bisa juga Internet. Nanti di sini ada Change Adapter Option. Setelah itu, klik double klik pada salah satu icon untuk jaringan tersebut, bisa berupa WiFi-nya ataupun internetnya. Di situ pilih salah satunya jaringan yang akan kita setting. Misalkan kita pilih WiFi. Kalau WiFi itu simbolnya ada seperti ini ya, ini WiFi. Terus yang ini adalah internet. Dia menggunakan kabel ya, menggunakan kabel. Setelah di double klik dari itu, maka tampilan seperti ini. Di sana ada internet status ini yang diambil pada internet yang connect yang ke-7 ya. Di situ pilih properties. Setelah dipilih properties akan muncul untuk pilihan internet protokol version 4 ya. Pilih yang version 4 atau IP
for atau TCP to for. Ini untuk pengaturan IP-nya. Setelah itu akan muncul pilihan mengkonfigurasi LAN-nya menggunakan IP otomatis atau bisa kita juga menggunakan manual. Kalau tampilan seperti ini yang dipilih pada pilihan option adalah obtain and IP address otomatis, maka dia secara konfigurasinya secara otomatis akan tersambung dengan acak IP yang tersedia. Ada juga pilihan yang kedua yang di bawah yaitu menggunakan use follow it IP address. Dari situ kita harus mengisi satu persatu IP address-nya. Biasanya alamatnya menggunakan 192.168.102. Sedangkan subnet masknya itu menggunakan tipe C ya, 255, 255, 255. Ini nanti akan terisi secara otomatis. Setelah terisi baru klik OK. Ini bisa pilihan otomatis maupun menggunakan yang manual. Dari hasil itu, hasil konfigurasi LAN tadi, baik secara otomatis maupun manual, kita bisa melihat dalam suatu perangkatnya dengan cara tadi nomor 1 sampai nomor 4, dan hasilnya kita bisa lihat di langkah yang kelima, tidak dipilih properties tetapi dipilih detail, maka akan tampil hasilnya yaitu IP dari komputer tersebut. Di sana akan tertampilkan IP yang ada. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Berikutnya adalah konfigurasi access point atau wireless router, di mana sebelum mengkonfigurasi access point atau wireless router, yang perlu diperhatikan pada access point atau wireless router itu adalah bagian belakang dari device tersebut. Perhatikan di sana akan terlihat adanya IP default atau wireless default, ada KI, ada username dan password di bagian belakangnya ya. Kalau kita perbesar jadinya seperti ini. Dari situ kita lihat mereknya adalah Huawei HG, serinya HG8245H. Di situ ada IP-nya yang tertulis 192.168.100.1. Terus ada usernya, ada root ya. Terus passwordnya admin ya. SSD-nya Huawei KPBG, terus WLAN-nya KI38T dan seterusnya. Ini yang perlu kita cermati nanti untuk mengkonfigurasi access point-nya. Langkah-langkahnya bagaimana? Tentu saja pertama pasang kabel power dan LAN-nya. Kabel power yang berwarna hitam, terus LAN-nya itu yang berujung kanan ya. Setelah itu sambungkan ke perangkat komputernya, baru buka ke browser atau browser Chrome maupun Mozilla, aplikasi browser. Nah, akan tampil ketikan di sini ya, ketikan IP access point-nya yang 192 berada di alamat browsernya di sini 192.168.100.1 yang tadi terdapat pada device-nya ya. Yang berikutnya setelah muncul untuk tampilan jendela seperti ini, maka isikan yaitu username dan passwordnya. Setelah diisikan password maupun username, maka akan mengarah pada menu yang disediakan oleh device Huawei tersebut. Di sana mulai yang pertama adalah mengkonfigurasi LAN terlebih dahulu. Pilih LAN host konfigurasinya. Akan muncul seperti ini, diklik LAN-nya di sini ya. Terus pilih di sini untuk host konfigurasi. Setelah dipilih akan tampil seperti itu dan diatur. Setelah OK baru diklik menyimpan IP-nya, dituliskan IP, klik apply. Setelah klik apply akan kita konfigurasi berikutnya yang kedua yaitu konfigurasi DHCP. Ini masih pada LAN ya, masih pada LAN, tapi di sini masih dalam LAN, tapi yang dipilih di sini yang DHCP-nya. Ditulisnya di sini, dipilih akan muncul seperti itu untuk LAN-nya. Menunya ini ada LAN port, ada LAN host, ada DHCP server. Oke, dari situ kita tinggal isikan untuk konfigurasi line connect-nya WiFi. Nanti tidak perlu di setting IP secara manual ya. Setelah itu
baru diklik apply. Langkah berikutnya setelah men-setting LAN-nya baru men-setting WAN. Nah, tadi yang dipilih pada LAN di sebelah kanan sini ya, ke sebelah kiri, WAN di sebelah kanannya dari LAN biasanya ya, di sebelah kanan. Terus di sana untuk mengaktifkan wireless, kemudian mengganti SSID yang terdapat pada perangkat access point, kemudian pilih enable. Oke, pada bagian itu ketika muncul nanti isikan bagian authentication mode dengan WPA2 ya, nanti diisi sandinya apa. Terus pada enkripsi mode pilih TKIP atau AES ya, dan agar semua perangkat yang memiliki jenis enkripsi TKIP maupun AES bisa koneksi dengan wireless. Terus pada WPA pre-share key isi password sesuai dengan yang diinginkan. Baru klik apply. Yang terakhir adalah mengecek apakah konfigurasinya berhasil atau tidak. Yaitu jika semua konfigurasi sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah ke menu sistem tool yang berada di sebelah kanan di sini, sistem tool. Kemudian pilih repo untuk memastikan semua konfigurasi yang dilakukan dapat berjalan. Demikian untuk konfigurasi access point atau wireless router. Dari garis besar konfigurasi access point ini biasanya langkah-langkahnya itu tercantum pada buku petunjuk dari produk masing-masing. Nah, contohnya di sini ada produk TP-Link ya. Kalau tadi Huawei, sekarang kalau TP-Link, di situ ada buku petunjuknya mulai dari panduan installnya, rangkaiannya ini di sini sudah panduannya, ada panduannya ya. Terus cara installnya ini langkah-langkahnya juga ada. Nah, di situ bisa juga nanti memilih mode dari device-nya apakah sebagai mode router, apakah sebagai mode access point, atau mode range extender atau mode WISP. Mode-mode ini tentunya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kita dari mode-mode tersebut kita tahu kalau router itu digunakan untuk menguatkan sinyal ya. Kalau sinyal dalam jarak tertentu kok tidak nyampe, maka perlu adanya router untuk menguatkan sinyal atau sinyal lemah. Misalkan dalam 20 meter sinyalnya sudah melemah, pasang router sebagai router untuk menguatkan sinyalnya. Ada mode access point, ini digunakan untuk menyebarkan internet itu melalui wireless ya, melalui wireless access point. Terus mode ring extender ini meningkatkan jangkauan wireless yang ada di rumah. Misalkan ada kamar yang tidak jangkau host router, kita bisa menambahkan sebagai ring extender. Atau yang keempat, mode WISP atau router terhubung ke jaringan ISP secara wireless di area tanpa layanan kabel. Jadi di sini ada ISP layanan internet, terus langsung dihubungkan dengan mode WISP atau routernya ini sebagai mode WISP. Di sini tidak tanpa kabel ya menghubungkannya, sehingga bisa diakses dengan menggunakan komputer maupun dalam HP. Oke, demikian untuk penjelasannya tentang konfigurasi jaringan. Tentu Anda bisa memahami materi itu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sampai jumpa, semoga dalam kondisi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan